Kami dari kelompok 2 akan menyajikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Perang Saudara Amerika Serikat dilihat dari perspektif teknologi. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Bagaskara Wahyu Purbaningrat, Adan Febriano Handaini Peda, kemudian ada Junita Dewi Sari Simanjuntak, dan Yuniarti Nur Aziza. Mari kita saksikan beberapa pemaparan dari hasil diskusi kami. Perang Saudara Amerika Serikat menjadi salah satu perang paling berpengaruh dalam sejarah peperangan di era modern, karena taktik dan teknologi yang digunakan dalam perang ini nantinya diadopsi oleh para pelaku perang di belahan dunia lain, khususnya Perang Dunia Pertama. Sebagai salah satu contoh Perang Saudara Amerika adalah perang pertama di mana metode parit sebagai garis pertahanan dan taktik perang total digunakan. Teknologi-teknologi modern pada masa itu seperti telegram, jalur kereta api, dan kapal uap juga banyak digunakan selama perang dan berperan besar dalam menentukan alur serta hasil akhir dari peperangan yang ditulis oleh Rutherford Ryan dalam bukunya. Kelompok kami meninjau beberapa aspek yang berhubungan dengan teknologi dalam Perang Saudara Amerika Serikat. Pertama, inovasi teknologi senjata api dan peralatan militer di medan perang. Kedua, medis dan perawatan terhadap prajurit. Ketiga, komunikasi dan intelijen. Terakhir, peningkatan transportasi dan logistik. Mari kita dengarkan masing-masing aspek. Yang pertama, Inovasi teknologi senjata api dan peralatan militer di medan perang. Rutherford tahun 2023 mengatakan bahwa inovasi teknologi senjata api dan peralatan militer selalu menjadi bagian integral dari perkembangan Perang Saudara Amerika. Era Perang Saudara Amerika yang berlangsung antara tahun 1861 hingga 1865 menyaksikan kemajuan signifikan dalam teknologi senjata api dan peralatan militer. Di era Perang Saudara Amerika yang berlangsung antara tahun 1861 hingga 1865 menyaksikan kemajuan signifikan dalam teknologi senjata api dan peralatan militer. Periode ini ditandai oleh penggunaan senjata api baru yang revolusioner seperti senapan berlaras panjang. Berikut adalah beberapa contoh senjata api yang digunakan pada era Perang Saudara Amerika. Ada Enfield Patton 1853, 3-inch Ordnance Rifle, era modern saat ini, teknologi senjata api dan peralatan militer yang digunakan oleh Amerika mencakup berbagai sistem senjata yang canggih dan modern. Diketahui, Amerika Serikat sendiri memiliki salah satu angkatan bersenjata terbesar dan memiliki alutsista paling canggih di dunia. Selanjutnya adalah perawatan luka perang adalah seni kuno yang terus disempurnakan untuk mencerminkan kemajuan dalam teknologi senjata, transportasi, praktik antiseptik, dan teknik bedah. Sejak abad ke-19, angka kematian akibat luka perang terus menurun karena ahli bedah di semua pihak yang berkonflik mengembangkan sistem yang dapat dengan cepat memindahkan korban luka dari medan perang ke rumah sakit garis depan tempat perawatan bedah diberikan. Jonathan Letterman mengatur ulang perawatan medis. Ahli bedah resimen bertanggung jawab untuk membalut luka dan pasien dievakuasi dengan ambulans yang dikemudikan oleh Bintara Korps Medis ke rumah sakit lapangan tingkat divisi untuk perawatan bedah. Selama Perang Saudara Amerika Serikat, amputasi adalah prosedur bedah yang paling umum dilakukan pada pasien yang menderita patah tulang akibat tembakan. Sebelum perang, hanya sedikit ahli bedah Amerika yang mencoba mengoperasi pembuluh darah besar. Namun pada akhir perang, ribuan dokter berpengalaman dalam mengikat arteri. Anestesi digunakan secara luas, hingga X-ray. Perang Saudara terjadi di lebih dari 10.000 tempat dan merupakan perang paling berdarah dalam sejarah Amerika Serikat. Era Perang Saudara Amerika. Dari uraian ini, dapat ditarik sebuah benang merah bahwa selama Perang Saudara Amerika Serikat, ada beberapa perspektif di bidang teknologi khususnya untuk medis dan perawatan prajurit.
Seperti diantaranya, adanya kendaraan untuk evakuasi, penggunaan obat-obatan antibiotik, amputasi, kaki palsu akibat amputasi dan luka perang lainnya, anestesi hingga penggunaan X-ray. Era modern. Selama 250 tahun terakhir, dan khususnya pada abad ke-20, perkembangan perawatan trauma militer untuk cedera muskuloskeletal telah sangat mempengaruhi pengobatan darurat sipil. Sejarah perawatan trauma militer harus dipahami dalam kaitannya dengan kekuatan senjata yang menyebabkan cedera dan bagaimana ahli bedah memahami proses penyembuhan. Kemajuan dalam teknologi senjata memaksa para ahli bedah untuk memikirkan kembali intervensi mereka dalam upaya untuk meningkatkan peluang kelangsungan hidup demi kepentingan pasien mereka. Dapat dilihat penggunaan beberapa perspektif di bidang teknologi khususnya untuk medis. Seperti diantaranya, kendaraan untuk evakuasi yang sekarang ini kita mengenal itu dengan sebutan ambulans, penggunaan obat-obatan antibiotik yang masih digunakan untuk mempercepat penyembuhan luka, amputasi untuk mengurangi menyebarnya sebuah penyakit atau luka, penggunaan kaki palsu bagi para veteran perang, anestesi untuk mengurangi rasa sakit dalam proses pembedahan hingga penggunaan X-ray yang selalu digunakan untuk melihat kondisi tulang yang patah atau adanya peluru pasca tertembak. Hingga berkembang kepada teknologi ultrasonografi. Yang selanjutnya adalah komunikasi dan intelijen. Menurut Reading Sabon, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan, arus informasi, dan transmisi arti. Kita akan lihat sekilas cara berkomunikasi pada Perang Amerika Serikat. Yang pertama adalah dengan surat kabar. Pada tahun 1837 di Alton, umat Katolik Selatan dibuat marah karena surat kabar. Kedua, masih dengan surat kabar. Seorang abolisionis, Theodore Well, dibantu istri barunya dan saudara perempuannya, mengungkap realitas perbudakan di Amerika. Yang ketiga adalah surat wasiat yang ditulis oleh George Washington sebelum meninggal, sehingga membebaskan 124 budak. Selanjutnya yang keempat adalah telegraf. Presiden Lincoln menggunakan telegraf untuk memberi perintah dalam mengkoordinasikan pasukan Union di medan perang. Oke, mari kita lihat masa kini. Masa kini, apakah keempat poin tadi masih relevan? Menurut Wes Turner, dengan kemajuan teknologi, komunikasi mengalami revolusi. Komunikasi sebagai media pertukaran informasi secara instan dapat dengan internet, satelit, dan teknologi seluler, sehingga ada respon yang lebih efektif dan cepat dibandingkan pada masa Perang Amerika Serikat. Semakin meningkatnya kemampuan intelektual dan inovasi perkembangan teknologi membentuk fenomena era digital melalui sosial media. Kita masuk ke bagian intelijen. Menurut Ken dalam bukunya, intelijen adalah pengetahuan yang harus dimiliki oleh pejabat sipil dan militer yang berkedudukan tinggi untuk menjaga keamanan perang nasional. Intelijen pada masa Perang Amerika Serikat yang pertama adalah pembebasan budak dari ruang bawah tanah. Di antara ribuan relawan yang bergabung, ada seorang mantan budak perempuan yang menjadi mata-mata Union Army. Dia buta huruf, namun mampu menggunakan keahlian koneksi dan pengetahuannya mengenai kondisi di wilayah selatan. Perempuan itu bernama Harriet Tubman. Dia juga dianggap sebagai perempuan pertama yang mengendalikan militer ketika merebut perbekalan dan membebaskan ratusan budak dari perkebunan di Carolina Selatan. Berikut adalah cuplikan film. Yang kedua adalah balon korps. Pada November 1861, peluncuran balon pertama dari kapal berhasil dilakukan oleh Low.
lalu melakukan pengamatan terhadap musuh di atas kapal. Sedangkan pada tahun 1783, ada dua orang asal Prancis, Joseph Michael dan Jacques Etienne, menciptakan balon penumpang pertama yang disebut Le Réveillon. Mereka dianggap ahli udara karena balon mereka naik mencapai ketinggian hampir 2000 kaki dan 2 mil. Demikian juga Thaddeus Lowe menggunakan balon untuk melakukan pengamatan terhadap musuhnya. Bagaimana dengan masa kini? Sudah menggunakan drone. Berdasarkan literatur, drone bersenjata digunakan untuk kebutuhan militer dengan fungsi utama pengawasan dan dapat dilakukan dalam bidang media juga. Selanjutnya, Big Data dan AI. Menurut Tecucci 2012, analisis Big Data dapat dilakukan melakukan kecerdasan buatan sebagai cara melatih komputer untuk meniru pola pikir dan bahkan dapat dilakukan untuk mensimulasikan perilaku manusia. Evolusi teknologi komunikasi dan intelijen dari Perang Saudara Amerika Serikat mencerminkan transformasi besar-besaran dan digunakan untuk mendukung kepentingan militer dan keamanan nasional. Selanjutnya ada transportasi logistik. Perang Saudara Amerika Perspektif Teknologi. Menurut Lintang 2023, perang juga telah mendorong kemajuan dalam teknologi transportasi, termasuk pesawat terbang, kapal, dan mobil. Selama perang, pesawat terbang digunakan untuk mengintai dan menyerang musuh, sementara kapal dan mobil digunakan untuk transportasi pasukan dan peralatan. Selama Perang Saudara Amerika, mereka menggunakan kereta api, kapal uap, gerobak wagon, dan kapal layar. PS menyatakan bahwa pada Perang Saudara Amerika, antara Uni Utara dan Konfederasi Selatan mengandalkan 4 alat transportasi utama. Sistem berbasis sungai terdiri dari kapal uap sipil yang mengarungi sungai-sungai di barat, lalu sistem berbasis rel, termasuk perusahaan kereta api besar dan kecil, dan mewakili satu-satunya elemen baru dalam transportasi militer pada tahun 1860-an. Kemudian sistem pelayaran pesisir terdiri dari kapal pesisir dan laut milik pribadi, baik berlayar maupun bertenaga uap, serta sistem berbasis darat yang terdiri dari gerobak untuk mengangkut tentara dan material. Menurut World Data, dalam hal panjang jaringan kereta api, Amerika Serikat menempati urutan ketiga dunia dengan hanya 88,1 cm per kapita. Total panjang jaringan kereta api adalah 293.564,20 km. Lalu lintas barang di rel baru-baru ini berjumlah 2.239 triliun ton dan kilometer perjalanan. Lalu lintas penumpang mencapai 12,46 miliar penumpang kilometer pada tahun 2020. Jalur air yang terdaftar mengacu pada lalu lintas pedalaman di sungai dan kanal. Pada tahun 2021, sekitar 60,55 juta kontainer barang diangkut. Jaringan jalan raya dan rel memiliki total panjang 6,83 juta kilometer untuk setiap negara dengan populasi 333,29 juta jiwa. Ini setara dengan 0,02 meter. Hal ini menempatkan Amerika Serikat pada peringkat pertama dalam peringkat global. Selanjutnya, logistik. Logistik era Perang Saudara Amerika Serikat. Sistem logistik nasional tidak menyediakan secara harfiah setiap barang makanan yang dikonsumsi oleh pasukan Yankee. Banyak pencarian makanan di pedesaan terjadi karena berbagai alasan, salah satunya adalah bahwa sistem logistik memiliki batas data. Sistem berbasis rel khususnya hanya bisa membentang sejauh ini. William M. Sherman mencapai keberhasilan logistik terbesar perang ketika dia memberi makan dan memasak 100.000 orang yang beroperasi di ujung jalur kereta api tunggal yang membentang 350 mil dari Louisville, Kentucky ke kelompok tentara yang maju menuju Atlanta. Selanjutnya, logistik era masa kini. DO 2023 mengatakan Amerika Serikat tengah mengalami perkembangan yang signifikan dalam sistem logistiknya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memainkan peran utama dalam transformasi sistem logistik, memungkinkan integrasi yang lebih baik antara berbagai tahapan dalam rantai pasokan. Penggunaan sistem informasi logistik yang canggih memungkinkan perusahaan untuk memantau persediaan secara real-time, memperkirakan permintaan dengan lebih akurat, dan mengoptimalkan rute pengiriman. Selain itu, adopsi teknologi seperti Internet of Things dan Big Data Analysis dan kecerdasan buatan telah meningkatkan efisiensi. Kita masuk di akhir slide, yaitu penutup. Dari perspektif teknologi secara umum, Perang Saudara Amerika memiliki dampak besar terhadap evolusi dan inovasi di bidang militer. Perang ini menyaksikan perkembangan signifikan dalam teknologi senjata,
peralatan militer, dan strategi perang. Inovasi ini tidak hanya mempengaruhi dinamika medan perang saat itu, tetapi juga membentuk landasan bagi kemajuan teknologi militer di masa depan. Sekian dari kami. Buah mangga, buah pepaya, kamsahamnida.